Suhufi Ibrahim itu diturunkan pada Nabi Ibrahim di awal Ramadan. Terus yang kedua, Taurat itu di tanggal 6 Ramadan, Injil di tanggal 12 Ramadan, Zabur di tanggal 18 Ramadan, sedangkan Al-Quran karena turunnya itu dalam kurun waktu 22 tahun, itu ya ada yang di Ramadan, ada yang tidak Ramadan, tapi kita mengambil yang 17 Ramadan, sehingga ada yang di tanggal 17 Ramadan. Sehingga dalam Ramadan ini yang kita memperingati nuzul Quran dengan tema Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan. Kalau dari tema itu, kalau menjadi pedoman jelas, sumber inspirasi lah itu yang paling repot, karena bisa dijadikan satu pedoman dan bisa dijadikan satu sumber inspirasi itu manakala dia bisa memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Sementara banyak orang yang memahami Al-Quran itu hanya dengan konteks atau teks-teksnya saja, baik itu dari Quran terjemah dan sebagainya. Padahal kita dianjurkan kalau kita tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu terjemahnya, kalau kita tahu isinya atau kandungannya, sudah barang tentu Al-Quran itu bisa kita jadikan satu pedoman dan sumber inspirasi. Tapi yang tahu itu loh, sehingga banyak pembicara, dai, mubalik yang mengartikan Al-Quran itu sesuai dengan hati nuraninya atau pemahamannya, atau memang terbatas. Yang baru-baru saja saya mendengar dalam ceramah ada yang berkaitan dengan pakaian itu saja, pakaian yang islami disamakan dengan pasangan hidup, itu tidak pas lagi dasarnya atau dalilnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Aslinya kan tidak itu. Wanita itu adalah pakaian dari laki-laki, dan laki-laki itu adalah pakaian dari perempuan. Artinya saling membutuhkan, butuh perawatan dan sebagainya. Tapi ada penjelasan dari seorang mubalik bahwa pakaian itu sama dengan pasangan hidup kita. Saya mendengar tuh rasanya ganjil di telinga. Atau ayat-ayat yang penerjemahannya tidak sesuai, atau diukur menurut pengetahuan dan kepribadian orang yang menerjemahkan itu. Contoh misal saja yang sering dibahas, sering diomongkan dalam satu ayat, innallaha la yughayyiru
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat itu dijadikan dalil satu pembangunan. Tidak boleh orang itu innallaha, Allah itu tidak akan merubah sesuatu yang ada di kaum dijalurkan kepada pembangunan jalan sehingga orang itu mau merubah jalan itu. Kalau kita mau iuran jalan itu, ya kita akan menjadi jalan yang beraspal atau yang dicor. Kalau tidak, nggak bakalan ada perubahan. Allah itu seperti itu. Padahal salah terjemahan itu. Bahkan ayat itu pernah saya ajukan dengan beliau, Kiai Sahal pernah. Arti yang sebenarnya saya ajukan, menurut saya artinya begini Kiai. Tapi ada banyak orang yang menerjemahkan seperti ini. Beliau bilang nggak boleh itu menerjemahkan ayat sesuai dengan hati nuraninya. Atau di cancel sesuai dengan kebutuhannya. Kalau zaman dulu ada kampanye P3 dengan Golkar, itu dalilnya dai atau jurkamnya P3 ya wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat pohon beringin. Masih diberi beringin juga itu. Itu dalil ayatnya dipakai untuk mencari bisaroh, dalil ayatnya untuk mencari kursi dan sebagainya. Itu bahaya sekali itu. Padahal ayat itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah itu tidak akan merubah apa yang ada di kaum, yakni nikmat akan dirubah menjadi siksa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah iman, dirubah menjadi kufur. Artinya yang benar itu tiba-tiba dipindah ke masalah pembangunan. Makanya kalau dalam judul pedoman jelas, tapi sumber inspirasi itu kalau tahu artinya. Nah, yang tahu artinya itu hanya ahli-ahlinya saja, tidak semua orang. Kalau menerjemahkan sih bisa-bisa saja, tapi kalau menguraikan itu yang saya khawatirkan seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, perempuan pakaian disamakan dengan pasangan hidup. Nah, kalau pakaian itu dibeli berarti pasangan hidup itu bisa dibeli. Kalau pakaian itu bisa dipinjamkan, pasangan itu bisa dipinjamkan dan sebagainya, itu bahaya lagi malah. Udah, itu kita tinggal. Yang penting dalam acara Nuzul Quran ini kita bisa mengambil satu hikmah. Bukan hanya kita sekedar memperingati, tapi kita juga mempraktekkan. Seperti yang baru kita lakukan. Banyak dewan guru yang membaca Al-Quran, sementara muridnya tenang-tenang tidak ikut membaca Al-Quran. Kalau yang perempuan saya husnudzon barangkali itu menstruasi. Tapi kalau yang laki-laki, juru kameranya saja udah beberapa orang itu riwa-riwi ya. Aku mau malah durung ngadus di foto-foto terus. Gurune ngatamno sajus, muridnya nyantai-nyantai, tapi kan memperingati, iya benar memperingati, tapi membacanya tidak. Kadang-kadang kan sering terjadi seperti itu kan. Kita sering memperingati, kita sering mengarahkan, tapi kita sendiri tidak melakukan. Sekarang kalau ditanyakan untuk anak-anak laki-laki, pasti yang mana antara darusan atau membaca Al-Quran dengan ngopi setiap Ramadan? Jawabnya pasti yang ngopi, pasti. Kalau darusan tidak pasti, kalau ngopinya pasti. Kan banyak itu status-status yang saya lihat tuh jam 12 sih ngopi. Iku mau berdarus masih bagus. Bardarus lagi ngopi, sing paling nemen kan sing ngopi ora gelem darus. Sehingga yang kaitannya dengan
membaca Al-Quran itu yang berkaitan dengan Ramadan, ada sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun li arba'in. Surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Konsekuensinya, kalau kita mengikuti, kita menyelenggarakan atau memperingati nuzul Quran, berarti kita membaca Al-Quran. Saya senang membaca Al-Quran daripada saya mengurusi peringatan nuzul Quran. Artinya peringatan itu persiapkan sedini mungkin, sudah jadi baru mulai. Orang mulai jauh kurang hanya nangil Pak aturane. Ngepasna lho sing angel. Foto ya gono berbahayu. Saya khawatir itu kalau malah menjadikan satu pertanggungjawaban, kowe ngayana peringatan nuzul Quran, maca Quran ora gelem. Talil Quran yang pertama. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang di saat bulan Ramadan khususnya mampu menjaga lisannya. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja karena hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum, sementara yang lain tidak bisa ditinggalkan. Mulutnya masih hobi hibah. Kalau kita kumpul orang gibah, rasanya lambe kecut kaya dia gara-gara pintu. Ngopi meneng wae, ngombe kopi cepet entek. Wong jatahe sak gelas yo 2 jam utawa 3 jam. Diselingi dengan hibah. Yang ketiga, wamut aimil jihad. Orang-orang yang memberi makan, orang-orang yang lapar, khususnya berbuka puasa. Yang terakhir, wasoimi Ramadan, dan orang-orang yang puasa Ramadan. Dengan hadis itu, harapan kami mudah-mudahan kita yang hadir khususnya menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Khususnya yang laki-laki yang saya doakan, karena saya khawatir laki-laki itu wajar dia ikut sahur bersama keluarga, pagi pergi sekolah, yoida itu lemes, sirai diselene nang bangku, tapi pulang dari sekolah itu nyasar, ada yang di warung lontong, ada yang di warung nasi. Engko nek wayahe buka, ketoke ngelew, ya Allah, ora teng marib-marib yo. Padahal mau wis bar buka jam 11 atau jam 12. Anak-anak yang seperti itu tidak asik. Madrasah terus paling tuki no, ITB bojahe poso kabeh ora kate wong ngandel kowe. Paling husnudzon, muga-muga wae kalebu dawuh Kanjeng Nabi, shaimi Ramadan, yang dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Kalau yang sudah terlanjur dibenahi, ya wis mokak, wis kadung ya kowe sepisan wae. Mulai iki ojo, karena 10 hari yang akhir itu istimewa. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, aslinya waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 17.15 ini sudah selesai aslinya. Tapi kalau ini saya sudah bukone ijek suwi.
Ora digiring ning gone badhe marai kelamat wetenge marai dangdutan. Dan waktunya mundur 10 menit. Kira-kira ditambahi 10 menit. Sanggup atau tidak ya? Sanggup? Tambahi. Melanggar aturan. Kalau MC-nya kan tepat. Walaupun belum ada tahlil, acara yang ketiga tausiah. Karena waktunya sudah sampai. Dia khawatir menjadi orang yang korupsi waktu. Saya dukung itu, tapi jangan diulangi. Karena acaranya belum selesai. Terus kalau tahlil urut ditungani ya, ujung-ujung tausiah. Karena pijakannya waktunya udah nyampe. Itulah yang repot. Karena bodoh itu masih bisa dipelajari, tapi kalau salah paham itu sukar memang. Makanya jangan menjadi orang yang mudah salah paham. Ditelaah dulu, dipelajari dulu. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, berkaitan dengan nuzulul Quran, ada beberapa keistimewaan yang kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang paling istimewa di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah karena sebagai penyempurna. Dan itu kita tidak bisa meneliti secara detail karena keilmuan kita dalam mempelajari Al-Quran itu tidak sampai pada puncaknya. Ya hanya sebatas. Sering saya sampaikan kepada anak-anak, kalau anak-anak itu masuk ke perpus itu yang dicari adalah novel, cerita-cerita cinta dan sebagainya. Apakah di Al-Quran itu tidak ada? Ada. Cerita cinta di Al-Quran ada. Tafsirnya, pelajaran tafsirnya kelas 12 tuh cintanya Yusuf dengan Zulaikha dan Zulaikha dengan Yusuf itu kan ada juga di situ. Tapi kenapa dia senang baca novel daripada membaca Al-Quran yang cerita cintanya juga lebih unik dan lebih asik juga? Karena dia tidak tahu isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Sehingga ada urutan-urutan mempelajari Al-Quran itu sampai kepada artinya atau terjemahnya atau ureannya. Sementara kita anak-anak kalau pas ada pelajaran tafsir tidak seberapa diperhatikan. Saya sendiri kan mengajar tafsir. Apalagi kalau pelajaran tafsir itu tidak diartikan atau tidak diterangkan. Semalah orang muda belas muridnya dimaknani tok bar dienggo ulangan. Itu ada. Makanya keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran itu diantaranya dalam segi susunan sastranya. Kita tidak mampu untuk meneliti itu. Tapi dari sekian tahun turunnya Al-Quran sampai sekarang belum pernah ada yang mampu menandingi Al-Quran. Dan belum pernah ada yang mampu membuat Al-Quran itu, sehingga kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab yang keindahan dalam sastranya, kitab yang tanpa tanding. Dalam satu hikayah disebutkan ada sastrawan Arab yang namanya itu Abdullah bin Muqaffa. Kalau mengarang sastra itu di atas tangan. Itu dipeseni membuat Al-Quran oleh orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, dipeseni membuat Al-Quran tandingan. Kalau Al-Quranul Karim mengatakan itu halal, Al-Quran yang mau dibuat mengatakan itu haram. Al-Quranul Karim baik, yang akan dibuat mengatakan salah atau tidak baik, jelek dan sebagainya. Itu maunya berapa hari, sanggupnya berapa, ongkosnya akan dibayar. Tapi apa yang terjadi? Sekian hari berlalu, sekian bulan berlalu, sekian tahun,
Bahkan menurut sebagian riwayat setengah tahun karena janjinya 1 tahun. Setengah tahun ditinjau di rumahnya Abdullah bin Muqaffah, harapan pemesannya mendapatkan 15 juz, paling tidak 10 juz. Dia datang ke rumahnya, kulo salam, tidak ada yang jawab, kulo nuwun, tidak ada jawaban. Akhirnya didorong pintunya, tidak tertutup, masuk, dicari di dalam rumah Abdullah bin Muqaffah itu, ketemu di dalam kamar, kertas berserakan, tinta coret-coret di tembok, dia pun termangu di bangku. Tidak bisa komentar, ditanya oleh pemesannya, udah mendapat berapa juz? 15. Bong sudah setengah tahun. Apa 10 juz? Tidak ada jawaban. Akhirnya kepalanya itu diangkat menjawab, apa kok 15, 10, 5, 1 juz saja belum. Apalagi 1 juz, 1 halaman belum. Setiap saya ngarang salah, dan salah. Akhirnya saya putuskan bahwa Al-Quran itu bukan sembarangan kitab. Kitab yang tanpa tanding. Yang paling istimewa untuk anak-anak, untuk memacu supaya kalian itu mau membaca Al-Quran, jadikanlah Ramadan itu bulan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Di antaranya ada tambahan tadarus Al-Quran. Udahlah, walaupun hanya 1 ayat saja. 1 bulan Ramadan mentok 30 ayat. Tapi kan lumayan, sudah ada perbedaan dengan bulan yang lain. Tanggal 1 memeno menghadap Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Adzim, seayat. Besok dilanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sadaqallahul Adzim. 30 dino untuk 30 ayat. Iku darus apa lapo? Lho timbangane ora. Daripada tidak sama sekali. Alu sidiklah tapi ono. Itu membuat Ramadan corak yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Kadang-kala kan tidak, Ramadan dibedakan dengan bulan yang lain, tapi dalam kaitannya menambah dosa. Sering saya singgung di kelas-kelas kalau masuk, nek pas ora Ramadan, iku nek pajar turu, bar subuhan turu, tapi pas Ramadan paling enggak keluar jalan-jalan di sawah, jalan-jalan di jalan raya, sepeda motoran. Sampai saya kemarin ketemu dengan anak ITB, durung subuh udah mendekati Banyutowo. Saya kawal di depannya, menggok Banyutowo sama tertak salib karena saya sampai di tujuan. Ayo melu aku kan. Aku menggok masjid deh, pulau pada pantai Pak. Ame subuh. Saya mau kultum di Banyutowo, itu saya kawal di belakangnya, Wicca ITB. Mau sahur pro ampun apa? Ini mau poso ora berarti. Di luar bulan Ramadan tidak pernah geluyur-geluyur pajar-pajar itu. Menggali dosa pajar-pajar tidak pernah. Tapi Ramadan malah dicetak menambah dosa. Lho niku nek cah nom ono. Paling ora bengi mlebeki tanggane. Sahur ora sahur sakarepmu lho. Gowo bengi tanggane. Yang nasib tuh saya, karena depan rumah saya itu ada perempatan, di atasnya ada lampu,
Dongtek itu setiap sampai di situ display. Sehingga sewengi sing lewat piro ya pokokan semono iku. Engko durung salon ngemplak iku sing rutin 2 salon. Iku ya buat ra bakat padha ae. Tapi nek ora Ramadan tidak ada kegiatan itu. Kan lucu kan? Ramadan dibuat yang lain. Nek tujuane yo apa iku mau nggugahi sahur sih ana manfaate. Lah nek nggugahi sahur jam 12:30 udah wis kadung ngeleh meneh, Cak. Iku sing nggugahi melu sahur apa ora itu? Itu istimewanya dalam Ramadan baca Al-Qur'an. Karena yang namanya membaca Al-Qur'an itu walaupun tidak tahu artinya saja mendapatkan pahala. Ora arti karepe wis pokoke angger glundung itu untuk ganjaran aja. Ganjarane Ramadan masih dilipat gandakan. Lho ngono ora isih ora gelem maca ya Allah. Sing biasanya ngaji we lampu turu orang ngaji yo. Saya sampaikan kepada anak-anak santri saya ngaji Al-Quran tuh hari ini atau saat ini itu tinggal kira-kira 15 anak. Dari benu sampai bareng Isa saya iki sing kober lu ngaji itu sing diopeni Pak Ane karo yang punya minat. Itu kalau Ramadan yang berangkat hanya 2, hanya 4, lainnya tidur karipan karena tadi punya tugas khusus di malam hari. Sahur ora sahur sakarepmu. Itu yang repot itu. Malah orang lu ngaji. Yang aneh lagi dia jamaah orang ngaji terus langsung gluyur ngitung sawai tanggani. Iki sawai Pak Anu, sawai Pak Anu, sawai dewi karena orang di sawah. Itu ada keyakinan. Ceritanya Kiai Ahmad radhiyallahu anhu. Kiai Ahmad itu pernah bermimpi ketemu dengan Allah. Kita bermimpi ketemu dengan Rasul saja tidak pernah. Saya itu pernah riyadhah beneran lakon-lakon supaya ketemu karo Kanjeng Nabi. Wiridan bengi itu puncaknya berapa kali lakon itu ketemunya hanya bau wanginya Rasul tok dalam mimpi. Rasul lewat serbel mambu wangine tok. Loh, ngipi ketemu Kanjeng Nabi dilakoni sampai 7 kali hasilnya mek entuk ambune wangine Kanjeng Nabi tok. Apa meneh ngipi ketemu Gusti Allah, ngipi ketemu pacare, wah angele ora pakat kok. Kayak mengidolakan ketemu dalam tidur atau ketemu dalam mimpi ora iso, ketemu malah digujak wong edan. Letunga to awe turune tanpa ndonga borok angger tiba ngorok ya wis ora tau entuk iben api-api. Imam Ahmad tuh pernah bertemu ngipi ketemu Allah. Imam Ahmad ragu mosok seorang Ahmad mimpi bertemu dengan Allah. Setan itu paling iblis yang pinter iblis. Akhirnya bangun itu dilanjutkan tidur, ternyata mimpi yang kedua lagi. Kalau mimpi yang kedua sama yang pertama, itu mengaku bahwa Allah. Sehingga Imam Ahmad bangun lagi, iblis. Tidak ada Allah itu masuk dalam mimpiku. Nanti kalau saya mimpi ketemu lagi dengan Allah, saya akan tanya tentang ibadah. Kalau memang itu benar berarti Allah. Akhirnya tidur lagi, ketemu lagi. Dia tanya kepada Allah, Allah, apa ibadah yang paling utama menurutmu ya Allah? Dijawab Allah, membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis Rasul disebutkan afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Utama-utamanya ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Dilanjutkan oleh Imam Ahmad, walaupun tidak tahu artinya Allah, dijawab Allah, walaupun tidak tahu artinya tetap
termasuk menjadi satu ibadah yang paling utama. Dari hikayah Imam Ahmad itu bisa menjadi motivasi kepada kita, dorongan kepada kita untuk berlomba-lomba jadikan bacaan Al-Quran itu menjadi bacaan rutinitas. Karena di satu penjelasan, darusan Al-Quran itu ibadahnya kaum hawa, kaum perempuan. Nek bar maghrib kok nganggur wedon ora gelem darus, yuk lucu. Atau rumah habis maghrib kok tidak ada yang darus, itu rumah yang benar-benar kosong. Jadi termasuk ibadahnya perempuan. Jadikan satu target. Makanya saya mendukung dari usaha pihak tertentu di madrasah yang ada tadris atau tadarusan Al-Quran untuk guru-guru itu. Nek ora diwajibno ngono, ora gelem maca Al-Quran. Paling tidak kalau ada jadwal itu kan 1 bulan sekali membaca 1 juz. Akhirnya 30 bulan dia khatam karena urut juznya itu. Itu saya mendukung sekali. Dan saya punya darusan atau bisa dikatakan bisa didoai di awal atau di akhir itu muqaddaman bahasanya di Kudus itu. Muqaddaman karena doanya bisa dibaca di awal, bisa dibaca di tengah, itu disebut muqaddaman. Itu 1 bulan saya tuh punya jadwal kalau tidak salah 6 juz. Nek ora diwehi rutinan ngono, barangkali ya tidak punya jadwal untuk tadarus Al-Quran. Walaupun saya usahakan setiap habis maghrib harus membaca Al-Quran, walaupun 1 juz. Kalau waktunya tidak nyampe, hanya tinggal 10 menit, ya sudah. 1 juz itu kalau saya, karena termasuk mulut-mulut yang banyak maksiat, itu perjalanan 15 menit. Itu seser 15 menit itu. Kalau nyantai ya 17, 20, itu 1 juz. Kalau kurang dari sekian, ya akhirnya tidak bisa 1 juz. Itu habis maghrib harus, kalau tidak ada acara. Karena kakian kondangan, kakian manakipan. Akhirnya ngaji saja di musola ditinggal. Karena kalau tidak ditinggal, bodoh nanti akhirnya orang yo tukaran dhewe ning nggonamu yo bukan manakipan gelem, ning nggonaku ora gelem, aku wong elek. Itu ngurusi tonggo repotnya di situ itu. Makanya benar apa yang dikatakan oleh ayah saya dulu, kalau kamu ngaji yo ngaji, kalau kamu itu mau nuruti masyarakat sifatnya harus umum, jangan binokase. Nek ngaji titik diundang, maaf ya aku ngaji. Sudah. Kalau nuruti masyarakat, ya kudu gelem kabian. Ojo pilih-pilih, wong sugih tekani, ora tekani. Usahakan dibalik. Kalau orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin diutamakan. Kalau orang-orang yang kaya dinomorduakan saja karena orang lain banyak yang sudah hadir. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, sudah 33 menit. Berarti maghribnya kurang sebentar. Kurang bijaksana kalau saya lanjut, karena persiapannya kurang matang nanti. Jadi aku apeng tak jumputi sidik-sidik ben roto, hari-hari waktune sekusekan ora sido. Kurang lebihnya apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang lumrah, yang banyak dengan salah dan dosa. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.